Marcel gue ajak syuting, gue pengen bikin ngetop. Udah ngetop gue mau karena gue punya. Lu nggak mau yang lain tuh, misalkan apain gitu? Katanya mau terjun ke dunia politik. Gitu. Nggak takut tapi masuk dunia politik kan banyak banget tuh yang akhirnya terjerumus. Terima kasih loh Denny datang ke rumah. Aku yang terima kasih disambut, Iya, diterima. Nggak disambut deh, orang gua geratak atau lo di kamar. Terus di kamar ngapain? Ngobrol dong. Ngobrol apa? Ngobrol banyak hal. Oh, di channel YouTube-nya Bang Denny. Apa nama YouTube-nya? Denny Cagur TV. Oh, Denny Cagur TV. Lucuan mana Denny Cagur sama Wendy? Denny Cagur sama Wendy dua-duanya lucu. Kalau nggak lucu kita nggak mungkin bertahan 15 tahun lebih. Kalau sama yang keluar siapa? Narji. Tapi dia nggak lucu karena kan dia nggak bertahan. Bukan, Narji lucu juga. Narji lucu kan dia keluarnya bukan karena nggak lucu. Karena dia resign aja waktu itu. Oke, menurut lo konten lo YouTube lo sama kontennya Wendy lucuan mana? Wendy lucu-lucu, kalau gue kan yang menilai bukan gue, yang menilai kan orang yang nonton konten gue gitu. Kenapa lu ngerambah ke dunia YouTube juga? Kan di TV udah banyak banget syutingnya. Berapa program? Coba sekarang ada berapa program? Sekarang pagi dahsyat, malam YKS udah. YKS. YKS. OPJ. OPJ. OPJ 2 kan cukup lah. Iya cukup banget. Stripping semua loh. Nah maka itu gue bikin YouTube karena gue harus menyalurkan ide-ide lain yang gue punya, yang terlintas di pikiran gue yang nggak gue bisa bikin di TV. Di TV ada batasan durasi, di TV ada batasan KPI, di TV ada batasan. Kita nggak bisa kan bikin konten sunat 1 jam di TV. Iya. Nggak mungkin. Marcel di sunatnya itu di konten gue. Oh iya benar. Makanya gue sekarang sengaja Marcel gue ajak syuting. Gue pengen bikin ngetop. Udah ngetop gue mau karena gue punya foto titiknya asli tanpa edit. Batasnya coba lihat. Ada di database konten gue. Gimana bentuknya? Kan Marcel sunatnya di konten gue udah gue bilang dia tahu ngomong sama gue. Pak Denny, saya mau sunat. Wah, boleh Sel, gue kontenin ya langsung gitu. Waktu itu gue awal-awal banget bikin itu, gue kontenin ya. Ya udah tenang. Pokoknya gue cariin tempat sunat yang bagus, sistem yang bagus, ntar gue kasih hadiah sunat. Oh ya udah mulai tuh gue ambil kamera, dadakan semuanya. Udah telepon nyari tukang, Pak browsing di Google, gue ceritain kegagalan dalam sunat. Ada yang pernah kepotong palanya di Yunani, ada yang setelah 3 bulan pasti kencing, pipisnya cabang 3 airnya. Itu kejadian, gue ceritain ke Marcel. Ada yang dukun tukang sunat udah lama nggak praktek, udah 10 tahun nggak praktek, tahu dipaksa suruh praktek lagi, kepotong pala titiknya. Ya Pak, orang mau disunat ceritanya kayak gitu, nggak usah dah katanya. Terus. Ya kenapa dia tiba-tiba pengen sunat? Emang ada keluhan apa di titiknya? Enggak, dia tuh katanya kalau pipis di mall dia selalu mepet ke dalam urinoir, kan tempat pipis cowok kan tempatnya gitu. Kalau cowok tuh kalau pipis kan rapat. Kalau gue biasa aja kan. Kalau dia selalu rapat gini. Kenapa? Karena trauma. Pernah pipis normal, cowok di samping dia ngintip gini. Nah kelihatan cowoknya nyeletuk. Ih belum sunat. Oh karena kalau belum sunat kan kelihatan ada kupluk kan. Dan dia kalau mau kencing harus ditarik dulu gini kan. Enggak, kencingnya mah normal. Cuma kan bentuknya beda. Helm SNI sama kupluk. Sama kupluk Joshua kan beda. Nah dia kan masih kupluk Joshua. Nah waktu itu dia diledekin sama bapak emas belum sunat udah gede gitu. Nah itu dia baper. Nah makanya dia pengen sunat. Pas udah sunat kayaknya gue pengen banget Pak. Nih gue sekarang udah sunat, gue pengen banget masuk ke mall, toilet mall sambil gue puter-puter. Udah sunat tuh. Emang gede titiknya? Jelek deh pasti bentuknya ya. Biar gue yang tahu aja lah. Emang lu lihat beneran itu prosesnya semua? Ya kan samping gue, depan mata gue. Orang dia nahan-nahan, Pak ini mas saya bukan malu disunat ya Pak. Ini gue malu, ini yang ada kameramen 3, dokter, belum lagi asisten pada ketawa semua. Nggak mau turun-turun, ada di konten gue lengkap, gue prosotin. Nah di situ gue ngeliat anak monyet 2 bulan. Abu-abu merengkat kedinginan gitu tuh anak monyet 2 bulan. Warnanya abu-abu ya? Iya. Mukanya aja kan warnanya hitam banget. Ya kalau burung dara warna kayak gitu sebutnya daki kayaknya. blorok katanya. Ada abu-abu, ada hitam, ada putih gitu. Kita
jadi ngomongin Marcel sih? Nah maksud gue hal kayak gitu yang membuat gue membuat YouTube. Gue bisa bikin apapun yang gue mau. Emang hal tergila lu apa sih yang mau lu kontenin yang belum kesampaian? Hal tergila gue pengen bikin makan malam di tumpukan sampah. Gue Kenapa? pengen ke Bantar Gebang, tapi gue pengen pakai jas, pengen candlelight dinner, Sama istri? gelar Sama teteh? karpet, bisa sama siapa aja. Oh. Tapi gue makan malam makanannya mewah, tapi di tengah gunung sampah. Gitu, Itu keren sih. Itu keren. Kalau bisa lu jangan candlelight dinner karena lalu nggak ada. Iya pokoknya makanan lah, makan mewah di tempat sampah yang nggak layak gitu. Itu yang lo mau belum wujudin. Hal-hal kayak gitu masih banyak lagi. Terus gue pengen ngedatengin orang, gue pengen room tour ke orang yang nggak gue kenal, atau pengen masuk aja rumah. Itu udah belum? belum gue eksekusi tapi udah masuk ke list gue pengen bikin. Oh gitu. Tapi emang enak kan YouTube kan? AdSense sekarang udah dapat berapa? AdSense beda-beda kalau kita rajin upload. Nah gue kan termasuk yang nggak konsisten nih. Gue kadang seminggu 2 kali, kadang seminggu sekali, kadang seminggu kagak upload. Nah kenapa gue sekarang ngotot pengen ketemu sama lu? Karena konten gue udah habis. Nih kita kaca oke nih. Gitu. Oh gitu. Untung dia baik. Nih gue ke rumah lu ya, siap gue tunggu besok langsung. Karena gue tahu kalau dia ke rumah gue pasti gue happy aja bawaannya. Masa sih? Jadi gitu. Sentuhannya tuh beda soalnya Bang Denny tuh. Masa sih? Iya, mungkin karena gue nganggapnya udah kayak abang kali ya. Jadi kalau disentuh gitu tuh gue seneng aja gitu. Iya. Gue juga nganggap lu kayak adek. Ya adek ketemu gede lah ya. Nah, Bang Denny udah ngerasa jenuh belum sih di TV? Kalau Wendy kan udah hampir-hampir mau jenuh tuh dia. Jenuh apa? Kalau menurut gue jenuh sih enggak ya, karena gue sadari banget ini profesi gue. Dari sini gue bisa nyenengin keluarga gue. Dari sini gue ngidupin orang-orang di sekitar gue. Jadi kalau gue jenuh, gue sama aja gue udah nggak peduli lagi sama mereka dong. Karena kan di saat gue jenuh, gue males, income gue nggak ada, yang terdampak mereka. Jadi mereka lah yang jadi semangat gue sampai sekarang sih. Gue masih sangat enjoy, masih menikmati. Lu nggak mau yang lain tuh, misalkan apain gitu? Katanya mau terjun ke dunia politik. Sekarang kan boleh tuh udah. lagi ke PAN. Gue masuk ke PAN gitu. Gue masuk ke PAN. Kenapa? Gue harus punya pencapaian lain di bidang lain. Di bidang entertain gue mensyukuri pencapaian gue. Alhamdulillah sampai sekarang gue masih punya acara stripping, masih terlibat sebagai komedian, gue masih punya acara komedi gitu. Di presenter juga alhamdulillah masih kepake di Dahsyat, dan gue mensyukuri itu. Menurut gue ini udah salah satu pencapaian terbaik gue. Nah berikutnya gue ngerasa nih gue masih muda, otak gue masih encer, tenaga gue masih banyak, ngapain lagi ya. Nah gue harus mencoba hal baru dengan pencapaian-pencapaian baru. Menurut gue politik keren, politik tuh dinamis, apapun bisa terjadi. Pertimbangan lainnya adalah gue udah cukup lah nyenengin orang-orang di sekitar gue. Gue pengen lebih bermanfaat lagi, dan berjuang di politik menurut gue ideal. Kalau mau berjuang ya masuk partai, berjuang di politik, daripada kita berjuang di jalan malah nggak jadi apa-apa. Iya benar. Kalau berjuang masuk partai di politik, akhirnya kita bisa mengikuti sistem politik yang ada. Karena semua yang terjadi, yang kita makan, yang kita lakukan, harga-harga itu dibuat standarnya dari kebijakan-kebijakan politik. Jadi lu maju nih nanti nih? Belum tahu, karena sekarang gue baru sebulan ini gue bergabung di PAN. Kedepannya pasti gue akan ada target-target gitu. Kalau Nggak memang takut tapi masuk dunia politik kan banyak banget tuh yang akhirnya terjerumus. kenapa takut? Menurut gue hal buruk tidak cuma di politik. Di bidang pendidikan ada hal buruk, di bidang agama pun ada hal buruk. Di bidang segala bidang hitam putih berdampingan, ada baik ada buruk. Nah di bidang politik ada yang buruk, karena contoh buruk kita lihat ada orang ketangkep, pejabat korupsi. Tapi hal baiknya pun banyak. Kenapa gue bilang hal baik banyak? Politik menjabarkan tentang teori tentang bagaimana negara mengurus rakyatnya, bagaimana kita bisa baik, lebih bermanfaat nih. Lu sekaya-kayanya lu bisa nolong berapa orang sih dengan duit lu? Oh iya. Berapa orang perlu bisa nyekolahin berapa orang? Paling 10 20. Kalau lu udah nggak kerja, lu ngos-ngosan, dia nggak lanjut sekolah. Tapi kalau kita masuk ke politik, dengan tanda tangan kita yang kita buat bisa 100 sekolah berdiri, bisa 1000 orang lebih makan itu. Politisi menurut gue profesi yang mulia.
Tapi berdampingan juga politisi adalah profesi, seburuk-buruknya profesi juga bisa dibilang politisi. Karena dengan kekuasaan yang dia punya, dia bisa korupsi, menguntungkan dirinya, golongannya, merugikan negara, menyengsarakan rakyat. Tapi sebaliknya, sebaik-baiknya profesi juga politisi. Karena dengan kekuasaan yang dia punya, dia bisa membuat si lapar makan, si sakit sembuh, dan bisa menyekolahkan, berbuat baik buat banyak orang lebih jauh. Politik bisa mencapai itu, yang tidak bisa dicapai oleh orang-orang baik biasa. Setuju. Wah, keren banget sih Bang Denny. Menurut gue salah satu pertimbangan sih itu. Berarti udah kalau sekarang masih belajar nih ya. Iya, gue belajar cari tahu. Awalnya tawaran dari Mas Eko. Kenapa bisa mau kayak jadi penasaran gitu? Kayaknya gue mesti into banget nih ke politik nih. Harus nih. Passionnya dari mana? Gue senang politik udah dari dulu. Kan lo pelawak. Nah, lu kalau lu search Instagram gue atau search Twitter gue tuh follow politisi-politisi. Gue update banget berita politik yang lagi terjadi, isu-isu politik yang lagi terjadi. Tapi gue selama 5 tahun ini bahkan lebih, gue mengikuti. Wah gila, kubu ini mainannya gini. Oh kubu ini mainannya gini. Oh dia sengaja nih ngebangun isu ini agar begini. Prediksi orang awam. Gue mengikuti berita politik semuanya. Terus, tapi gue hanya menempatkan diri sebagai penonton. Gue cuma seru di luar aja. Wih gila ya, seru juga nih. Nah, sampai kayak istilahnya, kalau lu lagi senang ikan cupang, lu mulai beli ikan cupang, lu makin seneng kan. Begitupun gue, semakin gue mengikuti beritanya selama beberapa tahun ini, mengikuti perkembangannya, gue makin tertarik. Sampai akhirnya datang tawaran dari Mas Eko. Awalnya dari collab YouTube, ngobrol-ngobrol, Mas gimana jadi politisi, seru deh gini, kita bisa berbuat ini. Mas Eko nawarin, WhatsApp gue, Den, siap nggak bantu gue di pengurus PAN DKI? Nah menurut gue, aduh, jawaban gue cuma gini, secara pribadi gue mau, gue tertarik, tapi perlu 2 orang yang gue mintai restu, istri dan orang tua gue. Gue cuma balas gini ke Mas Eko, Mas, gue minta waktu ya 2 hari, gue mau minta restu sama izin dari istri dan ibu. 2 hari kemudian, gimana Den? Gue bilang siap Mas, Bismillahirrahmanirrahim, saya ikut bergabung di PAN bersama Mas Eko. Udah masuk gue di dalam pengurus, dan gue di situ makin optimis. Pengurusnya rata-rata anak-anak muda yang kemampuannya kita tahu. Terus berarti kan prospek ke depannya bagus nih. Gue selama ini bayangan gue, kalau kita masuk partai kita akan ketemu orang-orang tua yang kolot, yang nggak mau diatur, yang lu anak bawah, anak buah. Enggak, di PAN nggak berlaku itu. Gue ngeliat di PAN sangat egaliter, semua dianggap sama. Gaya pemimpinan Mas Eko itu keren banget, santai tapi serius. Kita bisa ngobrol apapun, kelihatan dari meeting-meeting kita, rapat-rapat kita, sampai akhirnya gue ketemu sama ketua umum dan besok dampingin Pak Ketum ke Surabaya. Gue menemani beliau, luar biasa. Mungkin gue pernah juga bukan dekat ya, gue pernah datang ke Pak lingkungan partai A, partai B, partai C. Nggak ada tuh orang baru bisa ngobrol gini, ketawa-ketawa sama ketua umum. Ada hierarki yang harus dilewati, ada jenjang yang harus dilewati untuk lu bisa duduk di samping ketum, walaupun lu artis mau apa, nggak ada tuh. Nah tapi berbeda di PAN, semuanya sama. Pak Ketum, Pak Zulhas memperlakukan kader baru, kader yang udah senior sama. Kalau lu punya prestasi, lu bisa menjadi sesuatu. Bahkan gue ngobrol, ada wasekjennya, salah satu yang kemarin ketemu gue di Surabaya, kalau di sini asik deh, nggak ngelihat senioritas. Saya baru 2 tahun saya udah bisa jadi wasekjen. Wah keren, karena benar-benar lihat prestasi. Nah itu yang bikin gue optimis. Gue udah nggak salah tempat nih. Nah tinggal bagaimana gue berjuang di situ, karena kan bagi semuanya proses. Gimana? Terus bagi waktunya gimana? Syuting segala macam. Politik kan buang banyak waktu. Apa dong? Kita anak-anak muda harus peduli politik. Harus peduli politik. Iya.